Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumadi SPD SD, Unit Kerja UPT SD Negeri 5 Mojong, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sidrap, kelas 09070 Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Adapun filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai peran pendidik. Guru menuntun murid sesuai kodratnya. Guru diibaratkan sebagai tukang kebun atau petani. Guru dan pendidikan budi pekerti. Guru harus berpihak pada murid. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan murid yang memiliki kompetensi di bidang pengetahuan atau intelektual, kemudian memiliki budi pekerti yang luhur. Guru menuntun murid sesuai kodratnya, maksudnya pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Namun, tetap memperhatikan kodrat zaman dalam pengembangan kodrat alam seorang anak. Dengan kata lain, seorang anak diharapkan mampu tumbuh dengan baik di zaman milenial ini, namun tidak juga tercabut dari akar kebudayaannya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Petani tidak dapat memaksa agar jagung tumbuh menjadi padi. Begitupun dengan pendidik. Pendidik hanya bisa menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Bagaimana caranya seorang pendidik bisa memberikan stimulus yang baik untuk siswa, hingga menuntunnya untuk bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Guru menanamkan budi pekerti. Budi pekerti juga merupakan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Hal ini menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Budi pekerti merupakan modal dasar kebahagiaan yang berperi kemanusiaan. Budi pekerti merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup harmoni. Guru harus berpihak pada murid. Pendidikan yang diterapkan haruslah berpusat pada murid atau menghamba pada sang anak. Hal ini mengandung arti bahwa seorang pendidik harus lebih mementingkan sang anak daripada karirnya sendiri, memberikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif, menyesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Adapun guru sebagai pamong, yaitu guru atau pendidik merupakan seorang pamong, seorang yang memomong, menasihati, memberi pengertian, menjaga, mendidik dan mengajari mereka tumbuh kembang menjadi seorang yang mandiri, berdikari di kaki sendiri. Sang pamong akan menumbuh kembangkan momongannya menjadi manusia dewasa yang berdikari. Oleh karena itu, sang pamong haruslah mempunyai integritas yang baik dan benar. Seorang pamong harus
ing ngarso suntulodo, di depan menjadi panutan atau contoh yang baik bagi peserta didiknya, ing madya mengkarso, di tengah memberi semangat, bangun kemauan, niat yang tulus untuk peserta didiknya, dan tuturi handayani, di belakang selalu memberi dorongan, memotivasi kepada peserta didik. Adapun program sekolah sebagai wujud pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain kegiatan ekstrakurikuler, yaitu pramuka, olahraga, dan kesenian, yang diharapkan dapat melatih kedisiplinan, kemandirian yang sesuai dengan bakat dan minat murid. Adapun program lainnya sebagai wujud pemikiran Ki Hajar Dewantara, diantaranya apel pagi atau upacara setiap hari, kemudian membimbing anak-anak membaca Al-Quran, sholat duhur berjamaah, serta literasi untuk mengembangkan minat baca anak-anak. Selanjutnya, kegiatan pembiasaan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, di mana siswa dilibatkan dalam kegiatan gotong royong seperti membersihkan kelas. Juga memberikan kemerdekaan kepada anak untuk belajar di luar kelas. Yang selanjutnya, memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk melatih bakat dan minatnya dengan mengikutkan lomba baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Pendidikan yang berpihak pada murid bukanlah hal yang sangat mudah, tapi di dalam pelaksanaannya tentu masih ada masalah atau tantangan yang kita hadapi, seperti minat belajar murid masih rendah dan masih adanya guru yang belum memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun solusi untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, yang pertama, menggunakan model metode pembelajaran yang variatif, kreatif, dan menyenangkan murid. Yang kedua, guru mengikuti pelatihan atau workshop untuk memperdalam pemahamannya terhadap filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid melalui platform Merdeka Mengajar. Yang ketiga, guru dituntut untuk harus semangat, tekun, sabar, dan ikhlas dalam menuntun anak didik menuju keselamatan dan kebahagiaan. Akhirnya, jadilah guru yang senantiasa menuntun, memberikan teladan baik, serta memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.